Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 8 yang mengisahkan perjalanan Yongjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 8. Setelah duel panjang yang melelahkan, mereka akhirnya memutuskan untuk makan di salah satu restoran untuk mengisi kembali tenaga mereka. Mereka memesan porsi makanan yang sangat banyak, sehingga membuat pelayan restoran dan pelanggan lainnya terkejut. Mereka bahkan mengira sedang terjadi lomba makan tercepat dan terbanyak. Yongjae memulai percakapan dengan menanyakan apa yang dilakukan Rodrigo sebelum datang ke tim Maverick. Rodrigo menjelaskan bahwa sebelumnya ia adalah seorang pemain sepak bola profesional di sebuah klub di Inggris. Ia terkenal dan cukup hebat karena permainannya yang mengesankan, bahkan sering kali melakukan hat-trick di setiap pertandingan. Mendengar hal itu, Yongjae tak menyangka bahwa Rodrigo memiliki reputasi yang begitu mengesankan. Namun Rodrigo melanjutkan bahwa itu belum semuanya. Ia mengungkapkan bahwa ia juga hampir mengikuti semua olahraga yang ada dan menjadi salah satu yang terhebat di setiap bidangnya. Ia dikenal sebagai pemukul terkuat, pelempar awal terhebat, sprinter tercepat pada jarak 100 meter, serta ahli dalam lompat tinggi dan lompat jauh. Semua itu ia lakukan dengan sempurna dan menjadi yang terhebat. Dengan bangga, Rodrigo menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain mengabdikan tubuh supernya pada olahraga. Pasalnya ia memiliki 3 istri dan 12 anak yang saat ini tinggal di Afrika. Mendengar penjelasan itu, Yongjae terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Rodrigo. Ia lalu berteriak kegirangan, bukan karena pencapaian Rodrigo yang sangat hebat dalam bidang olahraga, melainkan karena ia merasa iri dan sangat menginginkan 3 istri seperti Rodrigo. Dengan senyuman bangga, Rodrigo mengatakan bahwa ia adalah lelaki kuat yang bisa menampung 3 istri. Yongjae kemudian penasaran dan menanyakan bagaimana awal mula Rodrigo terjun ke dalam olahraga basket dan berhasil mencapai titik ini. Rodrigo sedikit tertunduk, mengungkapkan bahwa sejak dulu, basket selalu menjadi olahraga favoritnya. Jika ada waktu luang, ia pasti meluangkan waktu untuk bermain basket dan menghabiskan waktunya di sana. Suatu hari saat ia sedang asik bermain, Mark Cuban datang menemuinya dan menawarkannya untuk bermain serius di Liga Besar NBA, dengan janji akan memberinya banyak uang. Tanpa banyak pertimbangan ia langsung menerima tawaran tersebut saat itu juga. Mendengarnya, Yongjae sekali lagi terkejut. Ia merasa tidak terima karena perjalanan hidup Rodrigo terlihat sangat mulus, sementara itu Rodrigo hanya tersenyum bangga dengan dirinya. Dengan tatapan serius, Rodrigo bertanya kepada Yongjae apa yang ia lakukan sehingga bisa sampai ke tempat ini. Yongjae hanya menjawab bahwa ia hanya mengalir mengikuti arus, mengacau ke sana kemari, lalu berhasil menemukan jati dirinya dan akhirnya kembali ke basket dengan sungguh-sungguh. Di sini Yongjae mulai kembali mengingat kehidupannya yang dulu dan bergumam bahwa setelah cedera dan sebelum menjelang kematiannya, ia menghabiskan beberapa bulan larut dalam kenikmatan, dan setelah kembali ke masa lalu, ia memutuskan untuk sepenuhnya mendedikasikan dirinya pada basket lagi, dan sudah 2 tahun sejak kejadian itu. Yongjae menambahkan bahwa tentu saja ia juga sangat menyukai basket sama halnya dengan Rodrigo, itulah sebabnya ia ingin memperjuangkannya dan menjadi pemain hebat yang berdiri di puncak. Mendengar itu Rodrigo menutup matanya dan membantah pernyataan Yongjae tentang ia menyukai dan menikmati bermain basket. Ia bangkit dari kursinya dan berkata bahwa dulu ia memang begitu sebelum direkrut, namun sekarang ia sudah kurang menyukainya karena basket tidak selalu menyenangkan. Ia baru sadar bahwa basket bukan hanya sekedar permainan. Mendengar pernyataan Rodrigo yang mendalam itu, Yongjae kesulitan mencernanya. Ia bertanya-tanya mengapa dalam kehidupannya yang dulu ia tidak pernah bertemu Rodrigo, padahal ia sering bertanding melawan berbagai lawan dan juga dia bukanlah pemain yang berada di tingkat terbawah. Setelah makan malam, mereka kembali melanjutkan duel hingga beberapa ronde. Yongjae merasakan nyeri di seluruh bagian ototnya. Ia menempelkan beberapa pereda nyeri untuk meringankan rasa sakit dan merasa sangat kesal karena Rodrigo tidak mau berhenti dan terus menantangnya. Yongjae merasa terpaksa meladeninya karena menurutnya ini adalah kompetisi ketahanan. Di satu sisi, Yongjae merasa iri dengan stamina Rodrigo yang luar biasa. Ia merasa bahwa stamina seperti itu bukanlah hasil dari usaha semata, melainkan berkah dari gen Afrika.
Yong Jae yang tak mau tinggal diam, ia langsung menemui pelatih dan meminta latihan yang lebih intens meskipun ia belum sembuh dari nyeri ototnya, namun pelatih menolak untuk menambah porsi latihan karena ia percaya bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik. Yong Jae yang tidak menyerah terus meyakinkan pelatih bahwa suatu hari ia tidak ingin mendengar bahwa ia lemah secara fisik. Ia juga menyebutkan banyak kasus di mana pemain bintang NBA hancur karena batasan fisik mereka. Yong Jae menegaskan bahwa ia harus berlatih keras mulai dari sekarang karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan menjadi salah satu dari mereka yang terpuruk. Yong Jae juga mengungkapkan pengalaman latihannya dengan Rodrigo semalam. Ia menyadari bahwa membangun kekuatan dan ketahanan adalah hal paling penting yang ia butuhkan saat ini. Yong Jae mengakui resiko terburu-buru dalam latihan dapat menghambat kemampuan pemain untuk berkembang ke tingkat lanjutan. Penambahan kalori yang terburu-buru juga dapat mengakibatkan kehilangan kecepatan, meningkatkan risiko cedera, serta menimbulkan masalah pada ginjal dan hati. Dengan tatapan penuh tekad, Yong Jae juga mengungkapkan bahwa selama ini ia sudah bermain di berbagai posisi yang berbeda dan pelatih Steve selalu percaya dan mendukungnya. Namun terlepas dari posisi apapun yang ia mainkan, Yong Jae merasa fisiknya saat ini sangat kurang untuk bermain di tingkat NBA, karena pada akhirnya kekuatan dan ketahanan adalah atribut yang paling fundamental untuk seorang pemain melebihi kemampuan teknis itu sendiri. Dengan lantang, Yong Jae memohon kepada pelatihnya untuk membantunya mewujudkan keinginannya itu, karena ia sudah siap dengan semua risikonya. Ia harus secepatnya menjadi kuat bagaimanapun caranya. Dengan berat hati, pelatih yang kita sebut saja Alex akhirnya menyetujui usulan Yong Jae karena melihat tekadnya yang sangat luar biasa. Pelatih Alex menyebutkan bahwa pelatihan ini akan sangat berat dan meminta Yong Jae untuk mempersiapkan diri. Tiba-tiba pelatih Alex menjadi serius, membuat Yong Jae sedikit terkejut. Ia mengatakan bahwa meskipun ia tidak meremehkan kemampuan Yong Jae, namun itu masih belum cukup untuk dianggap berada di tingkatan superstar. Untuk itu, pelatih Alex menjelaskan bahwa pelatihan yang sudah ada tidak akan dikurangi, dan pelatihan yang semakin berat akan dilanjutkan setelahnya. Proses ini akan berlangsung selama liga musim panas hingga pembukaan musim yang baru. Dengan tatapan penuh semangat membara, Yong Jae mengatakan bahwa ia siap melakukannya. Menurut Yong Jae, ia merasa sangat kekurangan dalam hal ketahanan dan kekuatan fisik, namun pelatih Alex melihat Yong Jae dengan cara yang berbeda. Menurutnya masalah sebenarnya dari Yong Jae bukanlah kurangnya kekuatannya melainkan penggunaan kekuatan, kecepatan, dan fleksibilitasnya yang tidak dimaksimalkan secara bersamaan. Yong Jae cenderung menutupi kekurangan ini dengan pengalaman dan kedewasaannya yang melebihi umurnya saat bermain, sehingga ia berpikir kelemahannya terletak pada kekuatan fisiknya. Padahal jika Yong Jae dapat memanfaatkan energi fisiknya dengan benar dalam segala situasi, Rodrigo pasti akan terkalahkan dan jatuh kelelahan terlebih dahulu. Menurut pelatih Alex, hal yang paling penting yang dibutuhkan Yong Jae sekarang adalah kemampuan untuk memanfaatkan seluruh energinya dengan sekaligus. Pelatih Alex menekankan bahwa mulai sekarang ia akan menciptakan neraka bagi Yong Jae dalam latihan. Beberapa minggu kemudian hari pertandingan Liga Musim Panas akhirnya dimulai. Meskipun pertandingan ini tidak terlalu berarti, tapi ini adalah kesempatan penting untuk para pemain agar dikenal oleh banyak orang dan media. Dari semua pemain yang bermain di Liga Musim Panas ini, hanya sedikit yang sudah direkrut dan mendapatkan jaminan kontrak. Di tim Maverick, hanya Rodrigo dan Yong Jae yang telah mendapatkan jaminan kontrak, sisanya hanyalah pemain undangan yang tidak memiliki tim resmi dan hanya menandatangani kontrak untuk pertandingan Liga Musim Panas saja. Di pertandingan musim panas ini, banyak tim yang pertahanannya masih longgar dan bermain secara individu. Hal ini disebabkan karena tim baru saja dibentuk sehingga sulit untuk bekerja sama dan menghasilkan umpan-umpan kreatif, dan hanya memainkan pola sederhana. Meski begitu tetap saja banyak pemain yang memiliki level di atas rata-rata, sehingga wajar jika mereka nantinya bisa bermain di level yang lebih tinggi. Saat ini, Yong Jae dan Rodrigo sedang menonton pertandingan yang sedang berlangsung. Yong Jae menatap salah satu pemain dari tim Wizards bernama John Wall. Ia bergumam bahwa ia sangat mengingat orang itu. John Wall dijuluki sebagai ujung tombak tim Wizards, pemain yang selalu tersenyum cerah dan mendapatkan banyak sorotan. Rodrigo yang melihatnya mengatakan bahwa John Wall adalah salah satu pemain terbaik di Liga Musim Panas. Rumornya banyak yang mengatakan bahwa dialah yang memenangkan gelar MVP Liga Musim Panas tahun lalu. Catatan skor dan asisnya juga tinggi, jadi wajar jika ia mendapatkan penghargaan tersebut.
Yongjae secara terang-terangan mengakui bahwa John Wall memang merupakan pemain yang berbakat, semua jurnalis dan media bahkan membicarakannya. Namun dengan sedikit bercanda, Yongjae memberitahu Rodrigo bahwa sebenarnya John Wall memiliki dua kelemahan, dengan penglihatannya yang luas di lapangan ia mampu memberikan passing berkualitas kepada rekan-rekannya dan menipu lawan secara langsung, dia juga bisa menembus pertahanan lawan dengan dribblenya yang terampil, bahkan tembakan jarak menengahnya juga lumayan bagus, tetapi kelemahannya terletak pada akurasi tembakan 2 poin jarak jauhnya yang buruk, dan kecepatannya saat menembus pertahanan lawan juga kurang. Meski mengetahui kelemahan John Wall, Yongjae tetap merasa kesal karena jika mereka tidak bisa menargetkannya, maka hasilnya akan tetap sia-sia. Rodrigo memberi semangat kepada Yongjae untuk menjaganya karena lawan mereka di pertandingan ketiga hari ini adalah tim Wizard. Akhirnya pertandingan yang sangat dinantikan telah tiba, saat ini pertandingan ketiga akan segera dimulai, dengan tim Mavericks menghadapi tim Wizard. Pembawa acara meminta semua orang di luar sana untuk menonton acara ini karena akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan dinantikan. Pemain tim Mavericks masuk terlebih dahulu ke lapangan, membuat kehebohan di stadion dengan jersey biru mereka, semua pemainnya terlihat sangat kuat dan mengesankan. Tak kalah hebohnya ketika tim Wizard juga memasuki lapangan dengan jersey bergaris merah dan biru, semua pemainnya juga tampak sangat kuat dan menjanjikan. Pembawa acara menegaskan alasan terbesar mengapa pertandingan hari ini mendapatkan begitu banyak perhatian, yaitu adalah karena kehadiran John Wall, pemuncak pemain terbaik Liga musim panas, dan ia akan menjadi penyerang utama dalam pertandingan kali ini. Di sisi lain, Rodrigo yang menempati posisi ke-25 dalam daftar pemain terbaik tahun lalu, dan Yongjae yang berada di urutan ke-25 dalam daftar pemain terbaik tahun ini menjadi sorotan, mereka disebut-sebut sebagai duo maut dalam pertandingan kali ini yang telah berkembang pesat dan tidak boleh diremehkan. Pertandingan akhirnya dimulai, di mana dua pemain bernama Mosa dan Javale melompat bersamaan untuk memperebutkan bola. Javale dengan tubuh dan lompatan yang lebih tinggi berhasil memenangkan perebutan bola. Tubuh besarnya dan atletisnya membuatnya dianggap sebagai salah satu pemain tengah terbaik di turnamen ini, meskipun ia sering melakukan kesalahan dengan kehilangan penguasaan bola, hal ini justru membuat permainannya sulit diprediksi. Javale telah melewati beberapa pemain dan kini berhadapan dengan Yongjae. Yongjae menatapnya dengan serius, mencoba membaca alur permainan. Javale memberi kode kepada rekannya untuk membantunya melakukan scaring, namun Yongjae yang menyadari rencana tersebut, sengaja membalikkan badannya dan menabrak pemain itu. Pemain lawan yang terkejut secara tidak sengaja mendorong Yongjae yang membuatnya mendapatkan pelanggaran. Mereka berdua sangat kesal dan berteriak kepada wasit, menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak disengaja, sementara itu Yongjae tersenyum kegirangan karena rencananya berhasil. John Wall menatap tajam ke arah Yongjae dan mulai memberi perhatian khusus padanya, ia mengatakan jadi inilah orang yang disebut sebagai Y13 dan sangat menantikan penampilannya. Rodrigo mendapatkan bola dan mulai mendribble dengan santai ke depan, sementara Yongjae berlari mencari posisi. Seorang pemain lawan muncul dan mencoba menghadangnya, Rodrigo mengangkat dua jarinya untuk memberikan kode kepada Yongjae. Yongjae yang melihatnya langsung menyadari maksud Rodrigo dan segera berlari. Rodrigo dengan kecepatan yang mengesankan langsung melewati pemain lawan yang menghadangnya, pemain itu bahkan tak bisa bereaksi dan Rodrigo sudah berada di belakangnya, ia sangat terkejut dan mengatakan mengapa ada pemain secepat itu. John Wall muncul dan mencoba mengejarnya, Rodrigo merasa tertekan dan tidak menyangka bahwa John Wall berhasil mengejarnya. John Wall mengatakan bahwa usaha Rodrigo sia-sia karena ia tidak akan bisa melewatinya, namun karena Rodrigo telah membuat rencana dengan Yongjae sebelumnya, ia langsung melompat seolah-olah akan melakukan tembakan dan kemudian melakukan passing kepada Yongjae yang berdiri tidak jauh di depan. Melihat itu Mark Cuban dan Donnie sangat kegirangan dan menganggap bahwa mencari ruang kosong juga merupakan sebuah kemampuan. Bola mendarat dengan tepat di tangan Yongjae yang langsung melakukan tembakan 3 poin. Rodrigo yang melihatnya sangat percaya pada kemampuan tembakan Yongjae, Rodrigo mengatakan bahwa ia tidak perlu berlari untuk melakukan rebound karena bola itu pasti masuk. Benar saja, bola masuk ke ring dengan sempurna tanpa terkena pinggiran ring sama sekali. Di luar lapangan beberapa kameramen bersiap untuk menangkap gambar menarik hari ini, mereka sangat menantikan penampilan John Wall untuk mendapatkan beberapa foto yang menarik. Namun beberapa saat kemudian, mereka benar-benar terkejut karena yang menguasai permainan adalah Yongjae yang dibantu oleh Rodrigo.
Tak ada satupun dari pemain lawan yang mampu menghentikan mereka. Yongjae kembali mencetak poin untuk timnya dengan lompatan indahnya. Sejauh ini pemain lawan dibuat terkejut dan kewalahan dengan permainan Yongjae dan Rodrigo. Di luar lapangan suasana semakin heboh menyebut Yongjae sebagai pemain jenius yang mampu menempatkan dirinya dengan baik, mampu membaca situasi di lapangan, dan mampu melakukan eksekusi dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya yang sangat mengesankan. Para kameramen mulai fokus kepada Yongjae, karena insting mereka mengatakan bahwa hari ini Yongjae yang akan menjadi bintangnya. Pembawa acara bahkan mulai membandingkan Yongjae dengan John Wall, menyebutnya sebagai pemain berpengalaman yang seolah-olah telah bermain di NBA selama beberapa tahun. Setelah aksi gemilangnya, Yongjae langsung menunjukkan nomor punggungnya kepada semua orang. Melihat hal itu John Wall merasa sangat kesal karena keberanian Yongjae menunjukkan nomor punggungnya padanya. Dengan tatapan serius, John Wall meminta rekannya untuk memberinya bola dan bertekad untuk membalikkan keadaan. Yongjae menatap John Wall dan bertanya-tanya apakah provokasinya belum cukup untuk membuat John Wall kesal padanya. Sesuai dengan reputasinya, John Wall tidak mudah terprovokasi dan lebih fokus pada pertandingan untuk memenangkan permainan daripada berduel dengan Yongjae. Ia berlari dengan cepat ke depan dan berhasil mendapatkan poin dengan lompatannya. Dengan ini John Wall menunjukkan bahwa selain memiliki permainan yang bagus, ia juga memiliki mental juara bermain tenang dan membaca situasi di lapangan demi kepentingan tim, bukan hanya mengedepankan egonya. Bahkan tanpa kehadiran John Wall, tim Wizards masih memiliki pemain hebat seperti Trevor Booker dan Ja Vale, yang memiliki stamina dan tubuh besar, membuat lawan-lawannya selama ini kesulitan untuk menghentikannya. Dengan adanya kedua pemain tersebut, John Wall memiliki banyak opsi permainan, baik dengan melakukan passing atau menciptakan kombinasi permainan. Saat ini, John Wall sedang membawa bola, dan Yongjae mencoba untuk menghentikannya dengan tidak memberikan ruang dan mencoba mencegah pergerakannya. Meskipun Yongjae berhasil menutup ruang tembakannya, John Wall masih memiliki banyak opsi dengan memberikan passing cepat dan akurat ke arah Trevor. Trevor dengan tubuh besarnya dan pengalaman bermainnya, berhasil menyelesaikan aksinya dengan sempurna dan kembali mendapatkan poin untuk timnya. Penonton bersorak menyebut pertandingan tahun ini sangat luar biasa karena kedua tim memiliki kemampuan yang sangat mengesankan. Pembawa acara mengatakan bahwa ia sangat menantikan duel antara John Wall dan Yongjae karena gaya bermain mereka yang berbeda. John Wall kembali mendapatkan bola dan langsung menerobos pertahanan lawan menggunakan kecepatannya. Ia memanfaatkan pergerakan timnya sebagai tipuan untuk mengecoh lawan, dan setelahnya melancarkan umpan kreatif kepada Trevor yang bertubuh besar untuk mencetak poin dan hasilnya lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan poin. Yongjae mendapatkan bola dengan bantuan Rodrigo, ia langsung melesat cepat ke depan, dan saat sudah berada di depan ring ia langsung melakukan tembakan. Dengan adanya Rodrigo, Yongjae mempersingkat waktu penguasaan bolanya dan menguasai lapangan secara bersamaan, menciptakan serangan balik yang sangat cepat. Selama pertandingan ini, John Wall telah kehilangan penguasaan bola sebanyak 2 kali, sementara Yongjae sama sekali belum kehilangan bola, menjadikan pertandingan ini semakin menarik untuk diikuti. Sejauh ini, Yongjae telah mencetak 7 poin, 4 assist, 2 rebound, dan 1 steal. Sebaliknya, John Wall baru mencetak 2 poin, namun asisnya cukup tinggi dengan 7 poin, 1 rebound, dan 2 steal. Meskipun statistik John Wall masih kalah dibandingkan Yongjae, namun tim Wizards masih bisa unggul tipis dalam pertandingan ini berkat poin yang dicetak oleh Trevor dengan tubuh besarnya. Pertandingan terus berlanjut dengan serangan intens dari kedua tim. Rodrigo mendapatkan bola dan langsung mengoper kepada Yongjae. John Wall dengan cepat menghadangnya, memicu duel 1 lawan 1 antara mereka. Yongjae melirik ke segala arah untuk menemukan celah menerobos, namun seperti benteng kokoh, John Wall tidak menunjukkan kelemahan dalam pertahanannya. Yongjae merasa sedikit tertekan, mengingatkan dirinya pada Leonardo saat pertandingan latihan di kampusnya, di mana Leonardo juga menjaganya dengan sangat ketat dan sulit untuk dilewati. Tiba-tiba Yongjae tersenyum seolah merasa nostalgia dan mendapatkan pencerahan. John Wall yang melihatnya merasa tersinggung dan bertanya apa yang membuat Yongjae tertawa tentang dirinya. Dengan sedikit tengil, Yongjae meminta John Wall untuk memikirkannya sendiri. Tanpa diduga, Yongjae langsung melompat untuk melakukan tembakan.
John Wall sama sekali tidak menduganya dan tak bisa merespon, ia hanya bisa pasrah melihat bola melayang di udara. Sementara itu Rodrigo tersenyum yakin bahwa bahkan dalam posisi seperti itu, Yongjae pasti tidak akan pernah meleset. Dan benar saja, tembakan spektakuler Yongjae berhasil mendapatkan poin dengan sempurna. John Wall menghela napas mengatakan bahwa selama ini, tidak ada pemain yang pernah tertawa ketika berhadapan dengannya. John Wall kemudian mendapatkan bola dan berniat membalas Yongjae. Ia terprovokasi dan ingin membuktikan dirinya sebagai raja lapangan. Dengan cepat ia mendribel bola melewati Yongjae, namun seketika itu juga ia berhenti berlari dan terkejut, ia baru menyadari bahwa bola di tangannya sudah menghilang. Ketika melihat ke belakang, ternyata bola itu sudah berada di tangan Yongjae yang dengan cepat mendribel bola ke depan. John Wall langsung mengejar dengan kekuatan penuhnya, sementara beberapa pemain lawan mencoba menghentikan Yongjae. Namun dengan kemampuan dribble cepatnya, Yongjae mampu melewati mereka semua tanpa kesulitan sama sekali. Setibanya di bawah ring, Yongjae langsung melompat dan berhasil memasukkan bola dengan lompatan satu tangannya yang sangat luar biasa. Semua orang terkejut membuat mereka tak bisa berkata-kata melihat penampilan luar biasa Yongjae. Yongjae bersorak atas keberhasilannya, membuat seisi stadion juga bersorak menyebutnya sebagai bintang baru NBA. Pembawa acara mengatakan bahwa Yongjae telah memanaskan acara kali ini dan menunjukkan kekuatan nama Y13-nya kepada setiap lawan. Di waktu yang bersamaan, waktu istirahat babak pertama juga tiba, semua rekan Yongjae sangat gembira dan memberikan selamat kepadanya atas penampilan luar biasanya. Sementara itu, John Wall mulai merasa panas dan menatap Yongjae dengan penuh persaingan. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Saksikan bagaimana Yongjae dan tim San Diego menghadapi setiap rintangan, mengatasi tantangan dan berjuang untuk meraih impian mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua halangan dan meraih kemenangan yang mereka dambakan? Atau akankah mereka menghadapi cobaan yang tak terduga? Ikuti terus kisah mereka dan saksikan momen-momen menegangkan serta kejutan yang akan mengubah segalanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan babak berikutnya dan saksikan bagaimana kisah perjalanan Yongjae menuju puncak NBA.